Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Arjuna Putra, kelas 242B, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membawakan materi ketiga dari mata kuliah Etika Bisnis dengan judul materi yaitu Budaya Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial, Dampak dan Implikasi Bisnis yang Beretika. Mari kita simak bersama-sama. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, budaya perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang ketiga, bisnis yang beretika. Dan yang keempat, dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Pada pembahasan yang pertama, yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan merujuk pada sekumpulan nilai, keyakinan, norma dan praktik yang diterima serta diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Budaya ini mencakup cara berinteraksi antar individu dalam perusahaan, cara pengambilan keputusan, serta bagaimana perusahaan beroperasi dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Adapun elemen utama dalam budaya perusahaan yaitu yang pertama, nilai dan etika. Nilai-nilai seperti integritas, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial mempengaruhi perilaku dan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, visi dan misi. Visi dan misi yang jelas memberikan arah dan tujuan, serta menghubungkan karyawan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan yang sehat dan inklusif dapat meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan produktivitas. Yang keempat, komunikasi internal. Komunikasi yang transparan dan efektif mengurangi kesalahpahaman, menciptakan hubungan yang lebih baik antar individu dalam organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah konsep di mana perusahaan berupaya berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Adapun aspek-aspek CSR. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Perusahaan bertanggung jawab untuk mendukung ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pembayaran pajak. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan jejak karbon adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan adalah contoh kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada pembahasan yang ketiga yaitu bisnis yang beretika. Bisnis yang beretika adalah praktik bisnis yang mempertimbangkan prinsip moral dan etika dalam setiap aspek operasionalnya. Hal ini melibatkan transparansi, integritas, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip bisnis yang beretika yaitu transparansi, seperti menyampaikan informasi yang jelas dan jujur kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, kejujuran dan integritas. Bisnis harus beroperasi dengan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi dan hubungan bisnis. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dan berkontribusi positif. Yang keempat, keadilan. Setiap pihak harus diperlakukan secara adil, baik dalam hubungan dengan karyawan, konsumen, maupun pemasok. Pembahasan yang keempat yaitu dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Prinsip bisnis yang beretika dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif bagi perusahaan dan masyarakat. Dampak ini bisa terlihat dalam hal reputasi perusahaan, hubungan dengan konsumen, serta potensi risiko hukum dan regulasi. Dampak positif dari bisnis yang beretika yang pertama, peningkatan reputasi. Perusahaan yang beretika memiliki reputasi baik yang menarik lebih banyak konsumen dan investor.
Yang kedua, kepercayaan konsumen. Konsumen lebih cenderung mendukung perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis. Yang ketiga, mengurangi risiko hukum. Kepatuhan terhadap prinsip etika membantu menghindari masalah hukum yang merugikan. Dampak negatif dari bisnis yang beretika yaitu yang pertama, biaya tambahan. Penerapan kebijakan etis sering memerlukan biaya yang lebih tinggi, misalnya dalam hal fasilitasi ramah lingkungan atau upah karyawan yang lebih tinggi. Yang kedua, kesulitan bersaing. Perusahaan yang berfokus pada etika bisnis kesulitan bersaing dengan pesaing yang tidak mengutamakan prinsip etika dan fokus pada biaya rendah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sebagai kesimpulan yaitu budaya perusahaan yang kuat, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan bisnis yang beretika merupakan elemen-elemen penting yang saling berkaitan dalam menciptakan sebuah perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis memang memiliki tantangan, namun manfaat yang diperoleh dari segi reputasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan perusahaan jauh lebih besar. Bisnis yang beretika adalah investasi jangka panjang yang akan menguntungkan perusahaan serta masyarakat luas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.